kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Edi Ridwanto dari Wonogiri. Dan anggota jemaat diundang untuk menghadiri kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 5 Mei pukul 6, setengah 9 dan 5 sore. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah visi hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus, yang mau menekankan kepada kita bahwa setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan memang harus mempunyai arah yang jelas, visi yang mau dicapai, dan kasih Kristus yang akan menolong kita memiliki visi yang benar. Nats pembuka mengatakan kepada kita dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15.
sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Setelah sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita akan menyatakan pengakuan dosa kepada Tuhan, dan kami persilahkan Bapak Ibu dan Saudara menaikkan pengakuan dosa secara pribadi. Saya akan mengakhirinya. Tuhan yang penuh dengan kemurahan, siapakah kami yang datang kepadamu pada saat ini? Kami sadar akan kedudukan kami masing-masing di hadapan-Mu. Kami bukan orang yang baik, terlebih lagi orang yang benar. Kami penuh dengan kegagalan memelihara iman yang murni, kesetiaan yang penuh kepada Tuhan ketika dihadapkan kepada kami berbagai tantangan hidup. Sebab itu sekarang kami datang kepadamu, memohon belas kasihan, memohon pengampunan. Tuhan, ampunilah kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam.
Setelah kita berdoa, kita persiapkan diri untuk memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami senantiasa ingin bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Kasih, sebab selalu saja Engkau memberikan kesempatan bersama kepada kami untuk mendengarkan pemberitaan firman. Berilah kepada kami pengertian ketika kami membaca kata demi kata dari Alkitab kami, dan berikanlah juga kepada kami sungguh-sungguh mendengar pesan Tuhan ketika satu khotbah akan disampaikan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami siap menyambut kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Dalam perikop ini diceritakan bagaimana Tuhan membuka hati seorang perempuan bernama Lydia sehingga ia memberikan diri dan seisi rumahnya untuk dibaptis. Beginilah firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrakos, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukur padamu ya Allah.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 10, dilanjutkan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 10, dilanjutkan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Dalam perikop ini, Yohanes menggambarkan kota yang kudus yang tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Beginilah firman Tuhan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Inilah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Visi hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara, dalam hidup ini memang manusia sangat memerlukan kasih. Baik itu untuk supaya dia memberikan kasih, ataupun supaya ia menerima kasih dari orang lain. Bahkan seseorang dikatakan dapat berfungsi dengan baik atau sehat jika ia memiliki paling sedikit satu orang yang mengasihinya dan paling sedikit satu orang yang dikasihinya. Itu orang yang sehat. Karena itu orang yang tidak memiliki kasih biasanya akan kehilangan semangat hidup. Saudara pernah putus cinta? Pernah ada yang merasa broken, ditinggalkan, kehilangan cinta begitu? Nah, lihatlah bayangannya itu. Saudara murung, saudara tidak punya semangat, kuliah malas, apa-apa malas itu. Karena kita memang kehilangan cinta dari seseorang. Dan sebaliknya, kalau orang itu merasa saudara-saudara dia dikasihi dan juga dia bisa mengasihi orang lain, yang ada adalah perasaan bahagia, perasaan senang, dan memiliki arti hidup. Ia akan bisa berbuat apa saja
saudara karena kasih untuk kasih. Betapa hebatnya kasih itu, saudara-saudara. Kasih membuat orang menjadi kreatif dan mau berkorban. Karena itu betapa penting sekali lagi kasih itu dalam hidup kita, terlebih juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kasih itu memberikan satu hal yang membuat kita kreatif, pasti. Kalau kasih Kristus memenuhi kita, kita akan punya pandangan atau visi atau apapun yang lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah itu luar biasa, lebih dari segalanya karena bisa menyemangati kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Kasih Kristus itu bisa memberikan visi hidup seperti yang Allah kehendaki, bahkan bisa memberikan kekuatan untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan ataupun visi hidup kita. Nah, kekuatan apa sebenarnya yang harus kita miliki di dalam kasih itu? Karena tema kita sebenarnya mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa bagaimana sebenarnya cara hidup kita orang Kristen yang digerakkan oleh kasih Kristus. Ada apa sebenarnya dengan kasih? Nah, saudara-saudara, dari pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, kita tadi menemukan bahwa ternyata di dalam kasih itu ada kekuatan untuk taat kepada panggilan Tuhan. Untuk menurut apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan Paulus tadi kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Paulus sebenarnya sedang mengadakan pekabaran Injil secara berkeliling. Tiba-tiba ada penglihatan dari Makedonia supaya Paulus ke sana. Dan Paulus menurut saya pasti bergumul, saudara. Sedang enak-enak mengabarkan Injil, sekarang ada panggilan ke daerah Makedonia. Pasti itu daerah yang baru, daerah yang tidak tahu bagaimana keadaannya, penuh dengan tantangan. Dan Paulus kemudian memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Dia taat, panggilan itu adalah panggilan Tuhan. Dan pasti tidak diragukan lagi bagi Paulus mengapa ia bisa pergi ke Makedonia, karena ia memang sangat mengasihi Tuhannya. Dia tidak mau untuk mengecewakan Tuhannya. Kalau Tuhan yang memanggil, apakah dia berani untuk menolaknya? Pada waktu itu Paulus begitu bersemangat, saudara-saudara. Dan ternyata ketika dia berada di Makedonia, ada diceritakan dalam bacaan kita, tidak sia-sia ketika dia menaati panggilan Tuhan itu. Kekuatan itu kemudian melahirkan seorang yang bernama Lydia, seorang wanita penjual kain ungu dikatakan, yang rela dibaptis. Kenapa Lydia rela dibaptis? Karena dia merasakan kasih Allah lewat pemberitaan Paulus. Dan ketika kasih Allah itu menguasai hatinya, maka dia juga rela untuk menjadi milik Tuhan. Sungguh kasih Allah itu memang mempunyai kekuatan. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi, ayat yang ke-23. Saya akan baca bagian awal saja. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Itu kasih. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, di dalam diri kita ada kekuatan saudara, untuk taat, untuk menurut kepada Tuhan kita. Karena itu, apakah kita mengasihi Allah? Ujiannya adalah sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh ingin menyatakan kasih kepada Tuhan? Taatilah Tuhan. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, kita memang ingin menyenangkan Tuhan kita. Sebagaimana kita juga sangat ingin menyenangkan orang-orang yang kita kasihi. Itu yang pertama, soal bahwa di dalam kasih ada kekuatan untuk mentaati panggilan Tuhan. Tetapi di dalam kasih juga ada kekuatan memang untuk membahagiakan orang yang kita cintai, walaupun itu perlu perjuangan berat.
Yesus Kristus sangat mengasihi kita dan lewat perjuangan yang berat untuk membahagiakan kita. Tapi sebelum itu saudara, ada satu cerita ya. Saudara-saudara, kalau di musim hujan yang lalu gitu ya, walaupun ini zaman yang modern, kita kan tetap masih menggunakan payung ya ibu-ibu. Payung. Saudara bisa pakai jas, tapi payung itu masih tetap diproduksi sampai sekarang. Nah, bagaimana ceritanya sampai payung ini ada? Ternyata saudara-saudara, payung ini justru adalah karya cinta. Diceritakan saudara, ada seorang yang bernama Luban yang lahir pada tahun 507 sebelum Masehi di kerajaan Lu, Tiongkok kuno. Dan payung itu ternyata sudah ada sekitar 3.500 tahun yang lalu. Ceritanya adalah begini. Luban ini seorang insinyur, filsuf yang terkenal dan juga ahli pertukangan. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Yun. Dan saudara, Yun ini seorang istri yang sangat peduli dan perhatian kepada kesehatan suaminya. Jadi tiap hari dia membuatkan masakan lalu mengantar masakan itu ke tempat suaminya yang kerja di luar rumah. Dan tiap hari dia harus melewati jalan yang panjang. Dan ketika suami dari jauh melihat istrinya melangkah dengan pasti membawa makanan untuk dirinya, hatinya timbul dengan rasa sayang yang luar biasa. Betapa ini istri yang setia, yang sangat ingin memelihara kesehatanku. Dan kadang-kadang dia menyaksikan betapa istrinya kepanasan. Kadang-kadang juga basah kuyup karena kehujanan. Hatinya makin penuh dengan rasa cinta itu. Karena itu saudara-saudara, terpikirlah di dalam dirinya, kira-kira apa yang bisa menjadikan istriku tetap setia dan dia tetap terlindungi. Berbagai ide dia coba, bagaimana caranya supaya istrinya ini memang menikmati kebahagiaan. Nah, misalnya saja dia pernah memikirkan akan membuat suatu tempat perlindungan dari rumah ke tempat kerja, tapi dipikir-pikir itu biayanya kok besar banget gitu dan tidak praktis. Tetapi pikiran dan hatinya selalu memikirkan tentang istrinya. Kasihan istriku, aku ingin menolong membahagiakan dia. Nah, pada suatu hari sedang hujan, dia melihat ada anak-anak sedang bermain-main di curah hujan. Dan dia melihat anak-anak itu menggunakan daun dari kembang teratai untuk menutupi kepalanya. Pada saat itu terpikir di dalam dirinya, aku harus membuat sesuatu. Sebab itu karena dia seorang ahli pertukangan, seorang insinyur, dia membuat kerangka yang fleksibel. Lalu ditutupi kertas dan supaya tidak kena air, maka kertas itu kemudian dilapisi dengan lilin. Dan itulah payung pertama di dunia. Yang fleksibel dibuka, plak, jadi gitu ya. Lalu saudara-saudara, payung itu kemudian dikatakan dengan bahasa sana, disebutnya dengan san. Ya. Saya tidak tahu cara menuliskannya huruf Mandarin kuno ya, tapi dikatakan katanya sun. Dan sun ini memang kalau dalam bahasa Inggris itu umbrella, dan umbrella diambil dari bahasa Latin umbra. Dan artinya justru ini menarik saudara, artinya adalah bayangan. Jadi ketika kita tidak kepanasan, tidak kehujanan, kita tuh berlindung di dalam bayangan dari payung. Itu saudara-saudara cerita tentang asal mula payung. Tetapi intinya adalah payung itu bisa ada justru ada karena kekuatan cinta. Itu adalah karya cinta dari seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya yang sangat dikasihinya. Jadi memang ada kekuatan di sana. Apapun yang bisa dilakukan untuk membahagiakan yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara masih menggunakan payung, ingatlah, ketika payung itu digunakan, itu adalah karya cinta. Karena itulah saudara-saudara, katanya saya tidak tahu pasti, kalau orang berpacaran di tengah hujan, lalu pakai payung bersama-sama, katanya lebih romantis. Benar enggak? Benar enggak?
Oh, pada ketawa tuh pasti itu ya. Romantis saudara-saudara. Hujan turun tidak apa-apa, kami masih terlindung berdua bersama. Tapi ingat sekali lagi bahwa payung itu memang adalah karya cinta. Saudara-saudara, kekuatan cinta Kristus lebih dari itu semua, lebih dari karya Luban yang membuat payung. Karena cinta Kristus itulah yang membuat dia rela untuk mengorbankan hidupnya bagi kita orang berdosa. Apakah kita sadar saudara bahwa Kristus sangat mengasihi kita sehingga dia menciptakan payung kasih-Nya untuk melindungi kita sampai hari ini dari panasnya pencobaan, dari kedinginan segala sesuatu yang bisa menimpa kita. Payung Kristus menaungi kita. Dan bersyukurlah saudara-saudara kalau saudara dan saya pada hari ini bisa berada di rumah ibadah ini. Itu semua adalah karena kasih Kristus. Kasih Kristus yang memberikan kekuatan untuk membahagiakan kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, hidup kita juga memang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Kita harus mempunyai visi ke depan tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan bersama orang lain, yaitu masalah pengampunan dan saling memaafkan. Dunia kita sekarang sangat kejam. Rasanya kalau orang memaafkan itu sekarang hampir sulit sekali. Orang lebih suka membalas dendamnya. Nah saudara-saudara, ketika manusia pada dasarnya sulit untuk mengampuni, kasih Kristus justru adalah bisa. Nah, apa yang menyebabkan kita sulit untuk mengampuni? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama yaitu selfishness, yaitu mementingkan diri sendiri. Kita merasa benar sendiri, kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk menuntut. Semua harus berjalan seperti yang kuingini. Dan kalau ini terus ada di dalam hati dan pikiran kita, tidak mungkin kita akan bisa mengampuni ataupun memaafkan seseorang. Ini yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Yang kedua saudara-saudara adalah kesombongan. Kita pikir saudara-saudara mengampuni akan merendahkan kita. Kita pikir bahwa kalau kita ini mengampuni lalu kita akan dianggap sebagai orang yang lemah dan kalah. Oleh karena itu, kalau dalam diri kita masih ada pemikiran yang seperti ini, kita tidak akan bisa mengampuni. Itu kesulitan yang kedua. Sedangkan kesulitan yang ketiga saudara-saudara, kita juga seringkali berpikir bahwa kita ini sudah mengampuni kalau kita sudah berdoa. Kalau kita sudah menyerahkan persoalan kita dengan yang kita lukai atau yang melukai kita kepada Tuhan. Saya sudah berdoa, selesai sudah. Tetapi saudara-saudara, bila masih terasa tidak enak dan kita masih merasa terganggu, mungkin sebenarnya kita belum mengampuni. Ketika ingat dengan saudara kita ada hal itu, walaupun kita sudah berdoa, tapi masih mengganggu persoalan itu, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Oleh karena itu dalam khotbahnya di bukit Tuhan Yesus pernah mengingatkan, kalau orang mau mempersembahkan korban ke bait Allah dan di hatimu teringat sesuatu tentang saudaramu, pulang dulu, perbaiki. Jadi walaupun mungkin kita sudah berdoa, walaupun kita sudah Tuhan ampuni saya dan sebagainya, tapi kalau ketika kita tiba-tiba ingat tentang masalah yang sedang kita hadapi dengan orang itu dan kita merasa sangat terganggu, kita belum bebas sebenarnya. Dan ini yang membuat orang sulit untuk mengampuni. Dikiranya sudah mengampuni tetapi sebenarnya belum. Dan yang terakhir saudara-saudara, seringkali juga orang sulit mengampuni sebab tidak tahu cara mengampuni. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar tidak tahu atau tidak mau? Apalagi kalau itu ditujukan kepada orang-orang Kristen seperti kita. Tidak tahu atau memang kita tidak mau. Kita memiliki kekerasan hati. Nah saudara-saudara,
Justru kasih Kristus itu yang ada di dalam hati kita akan memberikan kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Saya punya satu cerita tentang kekuatan pengampunan. Ada seorang ibu tua yang usianya sudah 70 tahun, jalan juga tidak terlalu kuat, saudara-saudara, yang tinggal di perumahan atau perkampungan orang kulit hitam gitu. Ibu ini, saudara-saudara, pernah menyaksikan langsung anaknya dari rumah, anak perempuan diambil oleh seseorang yang waktu itu dia tidak tahu, kemudian anak itu ditembak. Selang beberapa tahun kemudian suaminya diambil, lalu diikat di satu pohon, disiram bensin dan dibakar. Itu dua peristiwa yang sangat merenggut ketenangan, kedamaian hatinya, bahkan kekuatan darinya. Nah, hari itu, pada suatu hari itu, ibu ini ada di ruang pengadilan untuk menyaksikan sidang tentang si pembunuh yang bernama Mr. Van den Broek. Dia duduk di belakang, sementara si terdakwa duduk di depan. Persidangan berjalan dan sebelum hakim memutuskan vonis, hakim ini bertanya kepada ibu ini, "Ibu, kalau ibu punya permintaan, katakan saja 3 permintaan sebelum saya mengetuk palu memutuskan hukuman." Ibu tua ini, saudara-saudara, dia menyanggupi dan dia kemudian mengatakan 3 hal. Yang pertama dia mengatakan begini, "Tolonglah bawa saya ke tempat suaminya dulu dibunuh. Saya akan mengambil abu dari suami saya dan saya akan menguburkannya dengan terhormat. Dan yang kedua, saya meminta agar Van den Broek, si pembunuh ini, menjadi anak saya. Ia harus datang 2 kali dalam sebulan ke ghetto, ke tempat saya, dan melewatkan 1 hari bersama dengan saya, agar saya bisa mencurahkan kasih yang masih ada kepadanya. Dan yang ketiga, saya ingin Van den Broek tahu bahwa saya memaafkannya karena Yesus Kristus telah mati untuk mengampuni saya. Dan juga atas permintaan suami saya. Karena ketika suami saya akan meninggal, menurut orang yang menyaksikan, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena itu, bolehkah saya meminta seseorang untuk membantu saya, menuntun saya ke depan, hingga saya dapat membawa Van den Broek ini ke dalam pelukan saya. Dan saya akan menunjukkan kepadanya bahwa ia telah benar-benar saya maafkan." Saudara-saudara, ketika Van den Broek mendengar kata-kata terakhir ini, dia begitu terharu, sangat terharu sekali, sampai kemudian dia pingsan. Tetapi yang menarik adalah orang-orang yang hadir dalam persidangan tiba-tiba mereka spontan berdiri dan lalu menyanyikan Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Bergemuruh lagu itu. Tidak ada lagi ketegangan, tetapi orang menyanyi dengan linangan air mata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang saat itu bisa merasakan tentang kuasa kasih Kristus yang menyatakan pengampunan. Andai kata kasih Kristus itu ada dalam diri kita semua, dan kasih itu meluap menjadi kekuatan untuk mengampuni, betapa orang akan merasakan kebahagiaan. Van den Broek ini ceritanya, dia memang tetap dihukum, tetapi dia tenang sebab dia mempunyai seorang ibu.
Ia tidak lagi merasa kesepian karena dia tahu ada seorang ibu tua yang telah mengampuninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menerima kasih Allah? Masihkah kasih Allah ada di dalam diri kita? Kalau kita menjawabnya, berarti kita memang punya kekuatan. Kita punya kekuatan untuk taat kepada kehendak Allah. Kita punya kekuatan untuk taat mengikuti Tuhan. Dalam situasi apapun kita punya kekuatan untuk membahagiakan, menyenangkan Tuhan yang kita kasih, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita memiliki kasih Kristus itu, sampai hari ini kita akan bisa memaafkan orang-orang lain. Saudara, kasih Kristus memberikan kepada kita tentang satu visi mengenai kehidupan. Bagaimana seharusnya gereja menampilkan dirinya, bagaimana sebagai orang Kristen menampilkan hidupnya. Cobalah dengan kasih Kristus, maka ada satu kehidupan yang indah yang akan kita miliki. Saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, saudara senang dikasihi atau senang mengasihi? Sama-sama kasih loh. Senang dikasihi atau senang mengasihi? Mana yang saudara pilih kalau suruh milih nih? Biasanya banyak orang mengatakan, oh saya lebih suka kalau menjadi orang yang dicintai, yang dikasihi. Karena apa? Karena kalau saya menemukan orang yang mengasihi saya, orang itu akan memanjakan saya, orang itu akan melindungi saya akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau mengasihi, kok rasanya sukar ya? Sukar kalau mengasihi itu, memerlukan perjuangan dan sebagainya. Dan bandingan untuk ini saya juga pernah bertanya kepada jemaat. Saudara-saudara, apakah saudara lebih suka dikasihi Allah atau mengasihi Allah? Saya suruh angkat tangan saudara. Dan jemaat angkat tangan, saya lebih suka untuk dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau dikasihi Tuhan berarti saya akan diberkati. Dikasihi Tuhan saya akan mengalami mujizat. Dikasihi Tuhan saya akan mengalami banyak hal yang baik-baik. Tetapi apakah engkau tidak mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi, tapi memang saya lebih suka dikasihi Tuhan. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan katanya, itu seringkali kasih kita itu tidak sempurna. Kasih kita itu banyak bolong-bolongnya. Hari ini mengasihi Tuhan, tetapi besok tidak mengasihi. Bulan lalu berkobar-kobar cintaku kepada Tuhan, tetapi ketika ada tantangan sedikit, kita mau lari dari Tuhan. Itu kasih kita kepada Tuhan. Sebab itu seringkali orang tidak mau ruginya, tidak mau susahnya. Yang penting dikasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tema kita justru mau mengingatkan bahwa kasih Kristus, kasih Allah kalau ada dalam hidup kita, kita akan menampilkannya sebagai satu kehidupan yang baru. Kita akan mencapai segala hal di dalam kasih Kristus. Dan kalau kasih Kristus ada dalam diri kita, saudara, yang kita tampilkan, yang meluap dari kita adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Cinta itu indah, cinta itu manis, cinta itu menyenangkan. Jadi kalau hati kita penuh dengan kasih, kita akan menjadi orang-orang yang menyenangkan banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara kekasih Tuhan, saya mohon kesabaran sebentar saudara untuk kita menyaksikan peneguhan penatua pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan 5 saudara kita yang akan diteguhkan sebagai penatua atas Ibu Happy Handayani, Bapak Adi Raharjo, Ibu Merawati, Bapak Bram Keswara, dan Bapak David Kristanto. Dan yang telah habis masa jabatannya sebagai penatua adalah Penatua Sony Cahyono. Saya bisa minta untuk bangkit berdiri. Kemudian Penatua Agus Hartadi, Penatua Pranata Wangsa Saputra, Penatua Yohanes Iwan Sugiarto, dan Penatua Nani Marianti. Ya, inilah jemaat penatua-penatua kita yang telah melayani di dalam kemajelisan selama 2 periode, itu berarti 2 kali 3 tahun dan ada yang 1 periode. Dan bersama ini saya atas nama Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat GKI Peterongan mengucapkan terima kasih atas pelayanan para penatua terhadap gereja Tuhan, terhadap jemaat Tuhan. Dan biarlah kasih yang ada di dalam hati yang senantiasa telah dicurahkan dan dinyatakan, semuanya itu memberikan berkat bagi gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, dan saudara juga mendapatkan akan kasih Tuhan yang daripadanya. Dan semoga saudara juga tetap dapat melayani Tuhan di dalam bidang pelayanan yang lain di gereja Tuhan di tempat ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para penatua. Silahkan duduk kembali. Dan marilah kita akan masuk di dalam formulir peneguhan penatua. Dan saudara, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya laki-laki perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, di mana gereja berada agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat-jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Dan marilah kita sama-sama panjatkan doa syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami berada di dalam satu peristiwa penting
dalam perjalanan sejarah gereja Tuhan, di mana Engkau telah memakai hamba-hamba Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam kepemimpinan gereja Tuhan GKI Peterongan di tempat ini. Kami bersyukur atas hamba-hamba Tuhan di dalam diri Penatua Sony Cahyono, Penatua Agus Hartadi, Penatua Pranata Wangsa Seputra, Penatua Yohanes Iwan Sugiarto, dan Penatua Nani Marianti yang telah menyerahkan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan segala materi yang ada untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang mereka pernah lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang pernah mereka bangun dan letakkan fondasi bagi kehidupan perjalanan sejarah gereja GKI Peterongan ini juga tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu Engkau telah mengutus akan hamba-hambamu ini, dan mereka telah menyelesaikannya dengan baik di dalam masa jabatan mereka. Biarlah Engkau tetap memakai mereka di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pelayanan gereja Tuhan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di tempat di mana mereka bekerja. Kami yakin dan percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan mereka akan tetap memiliki komitmen pelayanan mereka di dalam kehidupan ini. Dan syukur kami juga panjatkan kepadamu ketika Engkau juga mengutus akan saudara-saudara kami ini untuk memiliki beban ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan. Atas Ibu Happy Handayani, Bapak Adi Raharjo, Ibu Merangwati, Bapak Bram Kuswara, dan Bapak David Kristanto. Biarlah Engkau selalu yang akan membungkus mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Biarlah mereka datang di hadapan Tuhan dengan hati seorang hamba, sehingga dengan demikian mereka memiliki kepekaan untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Kita masuk di dalam pernyataan kesiapan daripada jemaat, dan saya mohon jemaat berdiri. Ketika saya akan menanyakan kepada saudara untuk mendukung calon penatua ini, saudara silahkan menjawabnya dengan ya, kami mendukung. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Terima kasih, silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan. Saudara para penatua, kembali saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan, akan respon terhadap para penatua yang akan diangkat. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam ruang lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Pernyataan kesediaan. Saudara sebagai calon penatua, saudara saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh majelis jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup saudara yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Dan apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Bagaimanakah jawab Ibu Happy Handayani? Bagaimanakah jawab Bapak Adi Raharjo? Bagaimanakah jawab Ibu Meramwati? Bagaimanakah jawab Bapak Bram Kuswara? Ya, saya percaya dan bersedia. Dan bagaimanakah jawab Bapak David Kristanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Hendaklah ya dan kesediaan saudara tetap pada keyakinan dan Tuhan serta jemaat Tuhan mendengarkan jawaban saudara. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya meneguhkan saudara Happy Handayani ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu Happy, akhirnya hendaklah kamu setia, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya meneguhkan saudara Adi Raharjo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penatua Adi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya meneguhkan saudara Merangwati dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penatua Merangwati, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya meneguhkan saudara Bram Kuswara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penatua Bram Kuswara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya meneguhkan saudara David Kristianto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penatua David Kristianto, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Saudara, nanti setelah para penatua ini akan menerima segala berkat yang daripada Tuhan, akan disambut dengan kita bersama bangkit berdiri menyanyikan puji Kalik Semesta. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri, pujilah Kalik Semesta. Saya mengharapkan para penatua untuk menghadap ke jemaat. Para penatua yang baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam ruang lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Saya persilahkan. Saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, segenap akal budi saya, bahwa segala kesetiaan saya kepada Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang sebagaimana telah saya katakan, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh-Nya. Ya, dan kepada jemaat nanti setelah saya menanyakan apakah saudara mendukung akan penatua yang baru ini,
saudara dapat menjawabnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami menerima mereka. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua yang baru ini? Terima kasih jemaat, dipersilahkan untuk duduk. Dan ini para penatua telah sah dan memiliki jabatan sebagai penatua di gereja Tuhan, dan ketua dan sekretaris majelis akan memberikan piagam kepada saudara, dan saudara dapat dipersilahkan untuk menduduki satu jabatan yang baru, yaitu di atas altar samping mimbar gereja Tuhan. Saya persilahkan mulai dari Bu Happy. Dan perlu jemaat ketahui juga bahwa ketika penatua berada di samping dan duduk di atas, itu bukan mejeng, saudara, tetapi mereka berfungsi di dalam tradisi gereja Calvinis adalah mereka menjaga pengajaran daripada pengkhotbah, pendeta. Jadi apabila ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, merekalah yang kemudian menilai, dan merekalah yang kemudian akan menegur dan kemudian mengkonfirmasikan kepada yang benar. Itu salah satunya yang ada di gereja ini. Oleh sebab itu, bukan sekedar bahwa mereka berada di samping mimbar, tetapi itulah fungsi mereka, dan mereka memperhatikan pengajaran dan juga jemaat Tuhan. Terima kasih atas segala dukungan saudara atas mereka, dan terima kasih juga kepada mereka yang telah mengakhiri masa jabatannya. Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai di dalam hidup keluarga dan juga selanjutnya di dalam pelayanan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh melihat dan menyaksikan akan peneguhan penatua yang baru, dan semuanya itu tidak lepas bagaimana visi yang kami miliki untuk gereja, hidup, dan masa depan dari setiap murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan ini didasarkan pada kasih Kristus yang akan menghantarkan kami menuju kepada satu angan impian yang ideal. Karenanya berkati kami semua, dan kiranya Engkau juga lindungi dengan kasih serta kuasa-Mu, agar kehidupan kami di masa yang akan datang, di dalam kebersamaan kami membangun persaudaraan untuk menjadi berkat, sungguh-sungguh boleh terwujud di dalam segala cita-cita tugas pengutusan daripada gereja Tuhan GKI Peterongan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan kami juga ingin berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, setiap anggota jemaat, mereka yang bergumul di dalam kehidupan, pekerjaan, dan segala relasi yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong, dan biarlah kasih itu kembali menjadi dasar di dalam kehidupan mereka membangun akan visi di masa yang akan datang. Kekuatan daripada kasih-Mu penuh dengan kuasa akan memampukan kami semua. Juga anak-anak kami yang akan menghadapi ujian nasional, kiranya Tuhan tolong mereka, berkati mereka agar dengan demikian mereka boleh meraih akan cita-cita mereka di masa yang akan datang, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan campur tangan. Dan kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami, para mahasiswa dan mahasiswi di dalam meraih akan hidup, cita, citra, dan cinta mereka di masa yang akan datang, biarlah mereka juga memiliki kasih yang menjadi dasar visi kehidupan mereka di masa yang akan datang, hingga mereka boleh membangun akan bangsa ini, membangun akan kehidupan ini, dan biarlah kasih itu menjadi nyata.
Dan Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka, ketika mereka jauh daripada orang tua, di dalam setiap persoalan-persoalan hidup. Kiranya Tuhan selalu memberikan jalan kepada mereka. Dan kami juga ingin berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKI Peterongan, di dalam menyongsong akan usianya yang ke-50, di dalam jubilium GKI Peterongan. Kiranya kami boleh bersama-sama memberikan satu karya yang nyata di dalam persekutuan kami, bagi sesama kami dan juga bagi masyarakat kami. Hingga dengan demikian sungguh kiprah daripada gerejamu di tempat ini boleh nyata dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan tolong para panitia dan juga panitia Paskah dan Pentakosta, apa yang menjadi cita-cita dan arahan visi misi daripada GKI Peterongan, kiranya Engkau tolong untuk mewujudkan damai sejahtera di muka bumi ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Terakhirnya kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih atas orang-orang yang telah Tuhan tempatkan sebagai para pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen, visi yang didasarkan pada kasih Tuhan, yang mempertaruhkan kehidupan mereka untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Bapa, kami turut mendukung mereka di dalam doa, dan biarlah Engkau jaga kesehatan mereka. Terlebih Engkau jaga dari sesuatu yang jahat, agar keluarga mereka boleh terlindungi dan mereka sungguh-sungguh boleh dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui mereka. Hingga dengan demikian Engkau membangun satu kehidupan yang baru, mentalitas yang baru bagi bangsa ini, untuk mewujudkan satu cita-cita masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Ketika kami akan kembali, kiranya Tuhan juga tolong pimpin, dan biarlah kami boleh pulang dengan segala damai sejahtera yang daripada-Mu. Hingga dengan demikian hidup dan pergumulan kami tidak akan pernah dilepaskan dari dasar kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami mau alaskan seluruh doa sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai pengantar, saya akan bacakan dari kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian bunyinya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan ini untuk berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia. Dan pakailah jiwa, tubuh, serta roh kami ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin dan sertai, mampukan kami untuk berkuasa, berbuat di dalam nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu sudah berdoa. Amin. Amin.
sesudah kebaktian para penatua yang baru, saya persilahkan untuk dapat berdiri di altar menerima ucapan selamat daripada jemaat. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita, dan biarlah visi hidup kita sekarang semakin jelas dan kita mendasarkan kesemuanya itu dengan kasih Tuhan. Karena di dalam kasih itu kita punya satu kekuatan untuk mencapai apa yang menjadi cita, angan, dan impian kita. Yesus, berilah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.